ada yang ngetok rumahnya, dia buka pintu rumahnya, ada sosok nenek-nenek tua yang pakai yang pakai pakaian ya kebaya gitu tapi agak bungkuk. Nah dia kaget dan akhirnya kebangun di situ. Ada yang bertanduk, ada yang senyum sampai lebar ke sini, nggak ada mukanya lah, rata. Halo guys, balik lagi bersama gue Asmi Hanafi di channel Asmonyong. Tapi kali ini gue akan membawakan sesi yang berbeda dari yang sebelumnya. Bukan podcast, tapi gue akan berstorytelling. Jadi di sini gue akan menceritakan pengalaman pribadi gue saat melakukan pendakian ke Gunung Cermai yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, pendakian tersebut gue lakukan pada tahun 2016 dan kalau nggak salah itu sekitar 12 orang yang berangkat untuk hiking ke Gunung Cermai. Nah, meeting point-nya itu ada di Bekasi. Dan gue berangkat dari Bekasi itu naik bis yang arah ke Kuningan. Tapi naiknya juga di terminal Pulau Gadung. Jadi dari Bekasi itu tuh meeting point kumpulnya. Bareng-bareng semuanya naik losbak ke terminal Pulau Gadung karena di terminal Bekasi udah kehabisan bis. Kalau nggak salah itu tanggal merah. Jadi semuanya pada pulang kampung, banyak pokoknya bis-bis yang nggak muat pun dimuat-muatin. Dan gue sampai ke Pulau Gadung sama posisinya juga, sempet dibilang kehabisan bis, tapi banyak kenek-kenek bis itu tuh yang bilang ini mobil terakhir, ini bis terakhir, ini travel terakhir, banyak yang ngomong kayak gitu. Nah jadi singkat ceritanya akhirnya gue dapet tuh satu bis yang bisnya itu tuh kapasitasnya 52 orang seharusnya. Karena penumpangnya banyak, padat, jadi si kenek sama sopir bisnya ini nih ngemasukin semua orang. Siapapun itu yang mau ke arah Kuningan, ke arah tujuan bis tersebut pun dimasukin. Jadi gua sama teman-teman gue yang ber-12 itu nggak dapet tempat sama sekali. Ada yang duduk di bawah, di sela-sela bis, ada yang di belakang, ada yang diri di dekat pintu. Jadi setiap turunin penumpang atau ada yang mau naik, dia harus bangun dulu, buka pintu. Pokoknya sedikit crowded lah di situ. Jadi gue akhirnya berangkat di jam 1 pagi sampai ke Kuningan itu jam 6 pagi. Jadi perjalanan itu sekitar 5 jam ke terminal daerah Kuningan. Kita ya nyarter mobil lagi untuk ke base camp Palutungan. Nah, sampai ke Palutungan itu pagi, sekitar jam 8-an. Dan di situ akhirnya kita pada sarapan pagi dulu, kita siap-siap, kita packing ulang semuanya. Peralatan sudah oke, sudah siap, baru kita lanjut ke pendakian. Start awal di jam 10. Nah, di awal pendakian itu tuh semuanya lancar. Kayak biasa pendakian pada umumnya, karena kan masih terang, satu juga cahaya, alhamdulillah dikasih cuaca yang bagus, cerah. Oke, kita mulai jalan melakukan pendakian tersebut sampai ke pos 1, kita break, kita istirahat. Oke, ini masih belum ada kejadian-kejadian yang menurut gua masih bisa dikontrol lah, masih bisa dihandle. Nah, cuman kita sampai ke pos 1 itu sudah terlalu sore, sekitar jam 3 atau jam 4 kalau nggak salah. Jam-jam tersebut jam-jam yang rawan sebenarnya, nggak boleh tetap di pos 1. Menurut kita karena target kita itu tuh camping groundnya, kita gelar tendanya itu di, kalau nggak salah ya, di pos 7. Nah, tapi ini kita masih berada di pos 1 di jam 4 sore. Tetap dilanjutin perjalanan karena semua juga masih pada sehat dan pada oke lah buat lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di pergantian siang ke malam, maghrib itu pun, itu awal-awal mulai ada yang menurut gue tuh, anjir ini agak nggak beres nih. Soalnya kenapa? Ada nih temen gue namanya Tony. Nah, selama perjalanan dia tuh selalu kesandung, keseleo kakinya. Keseleo kalau nggak salah itu sampai 3 kali. Nah, itu udah nggak bisa lanjutin perjalanan. Akhirnya kita gelar tenda di pos Arban dan bermalam di situ. Nyampe ke pos 3 itu pos Arban di jam 10. Di jam 10 malam. Di saat kita mulai gelar tenda, temen gue tuh ngeliat cahaya orange itu jalan gerak. 1, lama-lama itu 2, 3, lama-lama banyak. Awalnya dikira itu pendaki, ternyata pas dia lihat-lihat makin banyak.
makin banyak si cahaya yang warna orange itu. Ini ada miskalkulasi orang. Temen gue namanya Zulfa tidur di luar tenda. Dia itu saat tidur katanya ada yang giniin mukanya di luar. Awalnya dia mikir kan iseng temen, karena ya emang temen-temen pada iseng semua. Awalnya iseng, mikirnya iseng. Ternyata pas dia buka penutup matanya, ngeliat hening, nggak ada siapa-siapa yang buka tenda juga enggak, orang lewat juga enggak. Ada yang ngelus mukanya. Ada yang ngelus mukanya dari bawah ke atas kayak gini. Dia ngerasain sendiri dan dia ngomong ya dengan muka-muka yang sedikit takut lah ya. Panik, panik. Dan ternyata cerita-cerita yang tadi temen gue si Zulfa sama si Aul yang lihat cahaya merah itu, cahaya orange, itu awal mulanya doang dari cerita keseluruhannya. Itu jadi kayak senggolan-senggolan manisnya lah di cahaya dan di isengan tangan. Oke, di situ kita lanjutkan untuk summit ke puncak. Nah, summit ke puncak ini sebelum istirahat, teman-teman pada sepakat di jam 3 pagi. Oke, jam 3 pagi bangun, jam 3 pagi harus jalan, berarti jam setengah 3-an kita bangun, udah mulai dibangunin. Dan jam 3 kita summit, mulai berangkat jalan ke puncak. Nah, jalan ke puncak itu tuh alhamdulillahnya nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada yang tadi gue bilang horor atau segala macem, itu nggak ada semua lancar. Sampai akhirnya kita nyampe puncak itu jam 4 sore sampai puncak, dan alhamdulillah masih dikasih view yang bagus lah di situ, lautan awan segala macamnya. Nah, mulai turun, dan sebenarnya titik masalah utamanya itu di situ. Mulai turun dari pendakian itu cuaca udah mulai gelap, dan di situ sampai ke persimpangan antara Apuy dan Palutungan itu jam udah habis maghrib gue sampai ke persimpangan itu. Dan dari persimpangan itu masih turun jauh, sedangkan gue camp gelar tenda itu di pos 3. Oke, tim masih sanggup semuanya, masih aman, turunlah kita dan sampailah di nama posnya itu tuh pos Pasanggerahan. Gue nggak tahu ini pos 7 atau pos 8, gue lupa pokoknya. Dan di situlah cerita yang menurut gue tuh gue nggak bisa lupain, pokoknya masih gue inget sampai sekarang, dimulai. Jadi gue punya teman namanya Aul. Nah, Aul ini dia sedikit emang benar-benar sensitif untuk perihal yang gaibnya. Nah, pas di jalan belum jauh dari pos Pasanggerahan, si Aul ini mulai ngeliat temen yang ada di depannya itu tuh tiba-tiba berubah jadi pakaian serba putih, dan kepalanya itu tuh nengok ke belakang sampai bener-bener puter semuanya. Dia ngeliat itu langsung kayak mulai di sini tuh mulai sakit, pundaknya mulai sakit, dan makin kepikiran. Akhirnya dia nggak bisa kuat nahan, di situ tuh masuk ke badannya dia si makhluk. Gue nggak tahu yang masuk ke dia itu makhluk yang dia lihat atau makhluk lain yang sebenarnya ada di sekitar situ. Tapi di posisi tersebut pun dia yang tiba-tiba diem, duduk, nangis dan menjerit teriak-teriak. Gue bingung, bener-bener bingung. Untungnya itu tuh masih belum jauh dari pos Pasanggerahan, jadi masih banyak pendaki yang lain buat ngebantuin tim gue lah. Akhirnya diangkat itu sekitar 6 orang karena berat banget badannya berat banget, jadi butuh 6 orang yang buat ngangkat dia. Sekitar 50 kiloan deh, 50 atau sampai 60 kiloan berat badannya. Tapi di situ tuh butuh 6 orang yang ngangkat. Bahkan 6 orang itu pun harus ganti-gantian, nggak yang 6 orang itu bawa sendiri langsung, nggak, tapi ganti-gantian. Sampai akhirnya ada satu pendaki yang ngasih tendanya untuk si Aul ini nih istirahat lah. Sampai di situ mulailah ternyata si Aul ini makin bener-bener teriak kenceng, makin entar teriak, entar nangis. Gue nggak ngerti di situ. Pokoknya temen gue yang paham masalah begituan masuk ke tenda dan ngebacain ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi, zikir segala macamnya. Dan di luar gue ngejagain tim gue yang lain, itu ada temen gue juga namanya Hani, hampir hipo. Gue nggak tahu ini beneran hipotermia yang nyerang atau karena dia ngelihat temen yang
ya kita bilang kesurupan lah ya, karena dia kemasukan. Singkat cerita, akhirnya temen gue si Hani ini ngerasa kedinginan seluruh badannya. Jadi ngerasa kedinginan seluruh badannya itu sampai pendaki-pendaki lain ngiranya ini hipotermia. Sampai kakinya dikasih api. Sebenarnya itu salah. Maksudnya salah tuh kalau orang udah mulai kena gejala kayak gitu kan harusnya diminumin air hangat atau diselimutin, bukan yang ditempel kayak panci panas terus ditempel ke kaki. Ngerasain apa enggak kayak gitu sebenarnya. Itu kalau jadinya Ya nyakitin fisik, pas si Haninya sadar jadinya sakit kakinya. Pokoknya di situ bener-bener kayak crowded banget, dan pendaki-pendaki yang lain yang nenda di Pasanggerahan pun melihat suara si Aul ini teriak kenceng segala macem. Ada beberapa yang bantu nyamperin ke tenda buat ngebantuin si Aul bisa sembuh lah, maksudnya biar nggak kesurupan lagi. Tapi nihilnya itu tuh dari jam 9 malam sampai jam setengah 11 itu masih belum bisa netral juga si Aulnya. Dan ada satu momen dimana si Aul ini nih kayak ngebrontak pengen keluar. Jadi kayak dia tuh udah ngebrontak pengen keluar tenda, pengen masuk ke hutan. Gue nggak tahu itu hutan kemana, dia pengen kemana itu gue nggak tahu. Nah di jam setengah 11 itu masih crowded dan baru mulai agak tenang di jam setengah 12 sebenarnya. Ya menurut kita si Aul ini nih udah bisa dinetralin dan akhirnya bisa istirahat lah kan. Nah gue udah nyiapin mie buat dia makan. Oke, gue masuk, gue bangunin, makan. Iya, dia ngangguk doang. Dia dikasih makan mie, mau disuapin, dimakan sama dia, dikunyah, ditelen. Tapi enggak lah, lama kelamaan tuh dia tiba-tiba diem, nunduk, terus teriak kayak gitu lagi. Ternyata yang gue kasih makan itu tuh bukan Aul, itu masih makhluk. Jadi kayak makhluk itu tuh seolah-olah jadi Aul, bener jadi Aul. Jadi sampai susah ngebedain lah. Teriak lagi, mulai kayak gitu lagi. Pokoknya itu resmi yang suap. Ya, itu bener-bener merinding semuanya dari ujung kaki ya. Pas disuapin masih oke, diajak ngobrol masih iya doang sih, emang jawab yang enggak yang kayak Aul sebelumnya yang ngobrol enak lah. Ini cuman iya doang. Tahu-tahu diem, mukanya langsung berubah lagi. Tahu-tahu teriak lagi, nangis. Itu langsung panik lah kan. Jujur gue nggak ngerti harus ngapain di saat ada temen yang kesurupan ya. Jadi gue manggil temen gue yang tadi ngebantuin, masuk lagi semuanya orang-orang yang ngerti kayak gitu tuh. Pokoknya kerjain lagi sampai jam 1 pagi pokoknya. 1 pagi udah tenang semuanya, udah bisa keluar. Nah ada satu momen yang dimana yang ngerasukin si Aul ini itu ngomong, tapi pakai bahasa Sunda yang pokoknya itu artinya tuh gini, gue udah suka sama anak ini, gue mau bawa anak ini ke tempat gue, jadi gue nggak mau ninggalin anak ini, gue mau bawa anak ini, pokoknya gue udah suka sama anak ini. Makhluknya itu ngomong kayak gitu, dan itu juga sebabnya si Aul pengen lari keluar, lari masuk ke hutan. Itu gue nggak tahu, pokoknya ada satu momen yang makhluknya ini ngomong kayak gitu ke gue, ke anak-anak yang lain juga, anak-anak yang lain pada dengar. Yang tadi gue bilang jam 1 udah tenang, si Aul juga udah bisa istirahat, udah bener-bener Aul lah, ini udah bukan makhluk yang menyerupai Aul lagi, udah bisa tidur nyenyak. Akhirnya kita bermalam di Pasanggerahan itu, dan terima kasih untuk pendaki yang udah ngasih tenda buat kita istirahat, buat tim-tim gue istirahat. Terima kasih banyak. Pokoknya kita bermalam di situ, tidur bareng-bareng, semuanya bareng-bareng, pet-petan lah. Walaupun ada juga yang di luar, tetap ada yang di luar karena nggak muat kan ya. Jadi kita tidur ya secukupnya, akhirnya tidur. Nah paginya kita udah turun dari Pasanggerahan bareng-bareng sampai pos Arban. Nah di sini sebenarnya tuh ada satu hal yang gue sama temen-temen gue pun udah paham kalau hal yang gue lakuin itu nggak etis, karena ngebercandain kejadian semalam dimana pas Aul lagi kesurupan. Itu gue bercandain di pagi hari pas di pos Arban. Itu sebenarnya gue tahu itu nggak boleh, itu hal yang menurut gue dan temen-temen gue tuh yang nggak etis lah kita ngelakuin kayak gitu sambil packing. Soal kita sambil packing, sambil ngeguyonin. Akhirnya kita turun juga di jalur masih ngeguyonin hal-hal itu, ngeguyonin. Menurut kita kan mungkin udah aman lah, udah santai, udah nggak gelap lagi, jadi masih aman. Turun lah sambil ngeguyonin, ngebercandain, sampailah kita ke
base camp Palutungan. Kita prepare, kita buat apa sih, nyarter mobil lagi buat pulang sampai ke base camp, balik ke Bekasi. Semua sekiranya itu kita semua udah aman di situ, tapi sebenarnya enggak, karena kearifan kita yang ngeguyonin hal tersebut masih di tempatnya. Ya gue nggak tahu ini bisa disangkut pautin sama hal itu juga atau enggak, tapi gue pribadi pun gue ngerasain kayak masih terngiang-ngiang sama kejadian di Cermai. Karena pas malamnya gue udah mulai sampai ke rumah, di kamar gue itu tuh gue lagi pengen tidur, gue ngedenger suara lonceng kuda gue pribadi. Jadi kayak suara lonceng kuda itu tuh kenceng di kuping gue. Pertama kelenteng, yang menurut gue salah denger lah ya, gue abaikan lah suara itu. Atau juga gue duduk di rumah, nggak mungkin juga gue dengar suara-suara kayak gitu. Kedua kalinya gue lagi main handphone, atau bunyi lagi kelenteng. Nah di situ gue mulai diem dan gue mikir gak masuk akal kalau sampai beneran mah. Dan beneran gak lama dari situ dikasih lagi suara lonceng kuda ketiga kalinya. Kelenteng, yang ketiga ini 2 kali malah. Nah, di situ gue langsung diem, gue langsung kepikiran flashback balik ke kejadian Aul, ke kejadian-kejadian di Cermai. Tapi ternyata bukan gue doang yang ngerasain itu. Teman-teman gue yang lain pun sama. Kayak Tony, pas dia tidur di rumahnya, dia mimpi ada yang ngetok rumah. Ada yang ngetok rumahnya, dia buka pintu rumahnya, ada sosok nenek-nenek tua yang pakai pakaian ya kebaya gitu tapi agak bungkuk. Nah dia kaget dan akhirnya kebangun di situ. Ada juga temen gue namanya Fahmi yang tinggal di Bogor. Salah satu temen gue yang ikut pendakian kemarin itu tuh ke Cermai, dia sampai di rumah itu diganggu kayak nongol gitu kepala di jendela, kayak ngintip, kayak iseng ke dianya. Dia sendiri cerita ke gue tuh nggak pernah ada yang ngeganggu-ganggu kayak gitu. Baru mulai diganggu hal-hal yang kayak gitu tuh setelah dia pulang dari Cermai. Jadi kayak kita semua tuh didatengin satu-satu gitu lah. Gue nggak tahu sosoknya sama atau enggak, tapi kayak dikasih sages, nih gue nyamperin lu gitu. Nah ada satu juga temen gue Racil itu sampai di Ruqyah karena dia ngerasa badannya itu nggak enak, sakit, gelisah. Nah gelisahnya itu tuh gelisah yang nggak jelas. Dia ada di kamar atau gelisah, tiba-tiba gelisah. Akhirnya dia mencoba buat di ruqyah, dan kata Pak Ustadznya ada 3 makhluk yang berbentuk macan ada di dalam tubuhnya dia. Itu udah sekitar semingguan, jadi udah hampir nyaman lah makhluk itu. Untungnya langsung dikeluarin. Dan ternyata si Aul pun yang kesurupan, dia juga di ruqyah sepulang dari Cermai. Setelah di ruqyah, baju, tas, hal-hal yang dia pakai saat ke Cermai itu nggak boleh dipakai lagi. Nah gue nggak tahu, dia nggak cerita kenapanya. Pokoknya dia cuma cerita pakaian-pakaian itu tuh nggak boleh dipakai lagi yang dia pakai di Cermai. Dan ada hal yang harus dibalikin ke sana. Dia dibilangin kalau untuk ngebalikin sesuatu kembali ke tempatnya. Nah gue nggak tahu nih, dia nggak cerita sesuatunya itu apa. Apa kita yang harus balikin ke sono atau enggak? Tapi yang pentingnya itu tuh si Aul ini bilang untungnya udah dibalikin sama Bukan benda kan? Bukan, untungnya bukan benda. Kalau benda harus benar-benar kita balikin ke tempat semulanya. Nah kebetulan adik gue juga ikut pas pendakian kemarin ke Cermai, namanya Fikri. Nah kalau dia ini menurut gue lebih aneh, karena pulang sekolah hawanya itu tuh nggak mau pulang ke rumah. Jadi ya udah mau nyampe rumah, dia muter balik keluar perumahan lagi, muter-muter balik lagi ke rumah, nggak mau lagi, selalu kayak gitu sampai akhirnya di tiga kali balik ngomong sama dirinya sendiri, udah gue pengen pulang, gue pengen istirahat. Oke pulang lah. Nah di situ tuh ada teman-teman gue masih yang kemarin ikut ke Cermai itu pada ngumpul lagi, dan dia ngeliat temen gue itu ada yang bertanduk kepalanya, di penglihatan matanya dia, ada yang senyum sampai lebar ke sini. Kalau dia si Fikri ini nih ngeliat orang tuh kayak aneh, bingung soalnya. Kebingungan, kayak matanya tuh gini, terus diajak ngomong ya nggak nyambung. Dia fokus mungkin ke penglihatan dia kayak, karena kayak itu ada yang bertanduk, ada yang senyumnya lebar sampai ke kuping, ada yang ngeliat nggak ada mukanya lah, rata. Padahal di situ rame ya? Di situ rame, di situ temen-temen saya ada sekitar 10 orangan lah. Nah, akhirnya dia dibantu sama temen bokap, akhirnya dikeluarin lah. Ketempelan juga, benar, dibalikin juga, harus dibalikin ke sono, dan untungnya udah bisa dibalikin. Di situ gue mikir,
kenapa temen-temen gue sering begini nih, ada apa nih sebenarnya, ada masalah apa sih gue pendakian gue ke Ciremai kemarin. Akhirnya gue ajak temen gue yang indigo yang bisa ngelihat hal yang kayak gitu tuh main ke tempat gue, ke base camp gue ajak ngobrol, gue ceritain masalah-masalahnya di mana, dan dia cuma minta satu foto pas kita rame-rame, semua orang itu kelihatan lah, gue kasih lihat fotonya, jadi kayak selfie gitu loh, selfie belakangnya hutan. Dia lihat sebentar, nggak lama ngomong ke gua, ini lu nggak cuma berdua belas, di belakang lu itu tuh ada ribuan yang lagi merhatiin lu semua, yang lagi merhatiin lu berdua belas. Dari situ gue cuma bisa diem dan gue mikir apa yang gue lakuin di pos 3 saat pengen balik. Soalnya itu foto kan pas gue pengen balik, yang gue ngeguyonin, yang kita pada bercandain hal itu. Ternyata karena masalah itu jadi pada tersinggung lah makhluk yang ada di pos Arban tersebut. Dan tiba-tiba temen gue yang indigo ini nih ngomong, lu ngelewatin batu gede nggak di jalur? Jadi kayak jalurnya itu tuh batu, terus kita muter begini jalurnya. Ya nggak lebar-lebar banget, tapi ya batu gede di tengah-tengah jalan. Kayak kelihatan lah di situ. Gue berpikir iya ngelewatin sebelum ke pos 3, jadi di antara pos 2 sama pos 3 itu ada, kalau nggak salah ya, ada batu gede yang di tengah jalur. Temen gue ngomong, di situ ada yang diri, ada yang duduk di situ. Itu bentuknya nenek-nenek, terus pakai kebaya lawas dan agak bongkok. Kalau nggak salah itu tuh dibilangnya malampir atau nyidorong, nggak ngerti juga. Pokoknya dia bilang kayak gitu. Dan gue match sama mimpinya si Tony. Mimpinya Tony yang rumahnya diketok, dia buka, muncul nenek-nenek. Pokoknya semua yang diceritain sama temen gue yang indigo ini ternyata masuk akal semua, dan dia bilang ya mereka tersinggung karena hal yang gue sama temen gue lakuin di pos 3. Dan di situ gue ngomong sama temen gue yang indigo ini, ya kita harus apa biar nggak diganggu lagi. Dan kata dia, udah nggak apa-apa, yang penting lu pada semua gak usah bahas-bahas masalah ini lagi sampai ke depannya. Tapi ini gue bahas lagi sekarang. Dan gue bikin video ini pun gue ceritain lagi karena ya gue pengen nuangin aja yang ada di kepala gue. Gue pengen ceritain hal yang sebenarnya di kepala gue tuh selalu jadi pikiran gue lah sejak lama, sejak gue ke Ciremai itu. Pokoknya masih keinget lah di kepala gue hal-hal yang terjadi di Ciremai. Di sini video ini gue nuangin pengalaman gue selama pendakian di Ciremai dan pelajaran yang gue ambil sama teman-teman gue ambil dari pendakian Ciremai itu tuh ya kita jangan ngeguyonin hal-hal kayak gitu, maksudnya hal-hal sensitif di tempat-tempat yang kita itu nggak tahu itu tempat apaan, kayak ke gunung atau nanti lu main ke hutan, lu main ke curug, lu jangan ngeguyonin hal-hal yang kayak gitu karena itu nggak etis. Kayak kita main bertamu ke rumah mereka tapi kita ngebercandain mereka. Nah itu bener-bener pelajaran yang gue ambil banget, teman-teman gue ambil banget, dan akhirnya kita semua ya belajar akan hal itu, bukan yang nyepelein hal itu lagi. Karena percaya nggak percaya mereka itu ada dan selalu merhatiin kita, dan kita juga harus menghargai mereka, jangan sama-sama musik pokoknya. Ya sekian cerita gua di video kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita horor atau kalian pengen gua ngebahas sesuatu hal, tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti akan gua bahas apa yang kalian pengen dengarkan. Terima kasih.